Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan oferan, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini. Pada siang hari ini pada tanggal 16 Juni tahun 2021 akan dilakukan kegiatan oferan yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift. Kepada perawat pelaksana yang dinas pagi, dipersilahkan untuk menjelaskan kondisi masing-masing pasien kepada perawat pelaksana yang dinas pada sore. Dan ketua tim saya persilahkan untuk memvalidasi data yang sudah ada untuk merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Karu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kondisi pasien pada saat ini. Nah, saya sebagai Katim, ketua tim, di sini akan menjelaskan tentang kondisi pasien. Yang pertama itu jumlah pasien dari saat ini yaitu berjumlah dengan 5 orang dengan tingkat ketergantungan minimal itu 3 orang, parsial 1 orang, dan juga total care 1 orang. Baik, pasien pertama yaitu bernama Ibu Ani, usia 55 tahun dengan hipertensi, tingkat ketergantungan minimal care. Keadaan umum baik, TTV terakhir jam 1 tadi, tensi didapatkan 160/100, suhu 37, nadi 89, RR 28 kali per menit, GCS 15. Nah, pasien mengeluhkan sakit kepala berat dengan sakit kepala berat. Nah, implementasi yang sudah dilakukan yaitu mengkaji tingkat nyeri, didapatkan nyeri skala 7, lalu melakukan tirah baring, lalu menghindari kebisingan dan pemberian obat analgesik. Nah, implementasi yang belum dilakukan yaitu yang pertama menghindari konstipasi, lalu melakukan teknik indikasi yang menyenangkan bagi pasien seperti kompres es ataupun teknik relaksasi nafas dalam. Lalu evaluasi pada pasien, didapatkan S nyeri berkurang, objektif pasien tampak rileks, analisa yaitu masalah sebagian teratasi, planning yaitu lanjutkan intervensi yaitu melakukan indikasi yang sesuai dengan yang menyenangkan bagi pasien, lalu pemberian obat sesuai dengan indikasi dari dokter. Baik, data pasien yang kedua yaitu dengan Pak Adi, usianya itu 50 tahun dengan tingkat ketergantungan parsial care dengan diagnosa medis hipertensi. Keadaan umum pasien sekarang tuh lemah, TTV terakhirnya itu pada jam 1 tadi, tensinya 150/130, suhu 37,5, nadi 100, RR 20 kali per menit dengan GCS 15. Nah, pasien mengeluhkan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, masalah keperawatan yang ditemukan yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2. Nah, implementasi yang sudah dilakukan yaitu mengkaji toleransi pasien dengan aktivitas dengan menggunakan parameter. Nah, didapatkan frekuensi nadinya itu 20 kali per menit, habis itu catatan peningkatan tekanan darah, dyspnea, nyeri dada, kelelahan berat dan kelemahan. Sekaligus pasien merasa berkeringat, pusing dan juga pingsan. Setelah itu mengkaji kesiapan untuk meningkatkan aktivitas seperti penurunan kelemahan dan kelelahan, tekanan darah stabil, frekuensi nadi, peningkatan perhatian aktivitas. Lalu mendorongkan kemajuan aktivitas dan toleransi perawatan diri. Setelah itu memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan menganjurkan juga pasien menggunakan kursi kamar mandi dalam menyikat gigi dan rambut, itu ditolong oleh perawat sebagian dan juga ditolong oleh keluarga. Nah, intervensi yang belum terlaksana yaitu dorong pasien untuk berpartisipasi dalam memilih periode aktivitas, seperti jadwal meningkatkan toleransi terhadap kemajuan aktivitas dan juga dapat mencegah kelemahan. Sekaligus lalu menjelaskan kepada pasien betapa pentingnya aktivitas itu sesuai dengan kemampuan. Nah, evaluasi pada Pak Adi yaitu S, subjek pasien mengatakan dia masih lemah, belum bisa beraktivitas sepenuhnya. Objektif, pasien nampak terbaring lemah. Analisa data yaitu masalah belum teratasi. Yang P, planning yaitu kita ulangi intervensi. Baik, pasien ketiga yaitu Ibu Andra, usia 86 tahun, riwayat hipertensi, tingkat ketergantungan minimal care. Keadaan umumnya baik, TTV terakhir jam 1 tadi tensinya itu 140/100, suhu 37, nadi 80 kali per menit, RR yaitu 26 kali per menit, GCS yaitu 15. Nah, pasien tadi mengeluhkan sakit kepala ringan yang masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Nah, implementasi yang sudah dilakukan itu mengkaji tingkat nyeri yaitu nyeri ringan yaitu 3. Lalu
melakukan tirah baring, menghindari kebisingan, dan juga pemberian obat analgesik oleh dokter. Nah, implementasi yang belum dilakukan yaitu teknik pemberian indikasi yang menyenangkan. Teknik non-farmakologis yaitu seperti kompres es, teknik relaksasi nafas dalam, dan lainnya. Lalu menghindari konstipasi. Nah, evaluasi pada pasien ini yaitu S, nyerinya berkurang. O, pasien tampak rileks. A, masalah sebagian teratasi. B, lanjutkan intervensi yaitu melakukan teknik non-farmakologis, teknik relaksasi nafas dalam. Baik, lanjut ke Ibu A-nya, yaitu usia 49 tahun dengan diagnosa medis hipertensi, tingkat ketergantungan yaitu minimal care, keadaan umum baik, TTV terakhir jam 1 tadi, tensinya itu 140 kali 100 per mHg, habis itu suhu 36,5, nadi 88 kali per menit, RR itu 23 kali per menit, GCS 15. Pasien mengeluhkan sakit kepala sedang dengan diagnosa masalah keperawatan yang diangkat itu nyeri akut. Implementasi yang telah dilakukan yaitu mengaji tingkat nyeri, didapatkan nyeri sedang 4, tirah baring telah dilakukan, menghindari kebisingan, pemberian obat analgesik, dan pemberian teknik relaksasi nafas dalam. Nah, implementasi yang belum dilakukan yaitu menghindari rokok dan juga menghindari konstipasi. Lalu evaluasi pada pasien ini, S yaitu nyeri berkurang, O, pasien tampak rileks, A, masalah sebagian teratasi, P, lanjutkan intervensi yaitu memberikan teknik relaksasi nafas dalam dan juga pemberian analgesik oleh dokter. Lanjut ke pasien kelima yaitu Ibu Alia dengan usia 54 tahun, tingkat ketergantungan total care, keadaan umum lemah, TTV yang tadi jam 1 tadi diperiksa, didapatkan tensi yaitu 170 per 110, nadi 92 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36, dengan keluhan pusing, rasa berat di tengkuk, lalu sulit untuk bergerak. Didapatkan diagnosa keperawatan yang pertama gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial, lalu intoleransi aktivitas. Lanjut ke implementasi yang telah dilakukan yaitu melakukan pengkajian dan menanyakan keluhan pasien, telah melakukan pemeriksaan TTV, mengajarkan teknik nafas dalam, memberikan tindakan non-farmakologis, memberikan pijatan pada pundak, lalu memberikan obat sesuai dengan anjuran dokter. Masuk ke evaluasi pasien, S, nyeri pasien berkurang, lalu objektifnya pasien tampak rileks, A, masalah sebagian teratasi, planningnya lanjutkan intervensi yaitu memberikan teknik relaksasi nafas dalam, lalu pemberian obat sesuai dengan indikasi oleh dokter. Lanjut ke diagnosa kedua yaitu intoleransi aktivitas. Implementasi yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan TTV pada pasien, lalu memberikan injeksi Dexa 5 mg per 8 jam, Carnevin 1 vial per 24 jam, Cartesiane 1 gram per 12 jam. Obat masuk melalui selang infus, memberikan pengajaran pada pasien untuk menggerakkan tangan dan menegukkan kaki, lalu membantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu pasien untuk duduk. Menganjurkan keluarga untuk selalu membantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu evaluasi pada pasien yaitu S, pasien dapat menggerakkan tangannya sedikit-sedikit. Evaluasi pada pasien yang pertama subjeknya yaitu pasien dapat menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit, lalu objektifnya pasien dibantu untuk duduk. Analisa masalahnya itu masalah belum teratasi. Planningnya untuk dilanjutkan intervensi yaitu pemberian obat melalui selang infus, lalu membantu pasien memenuhi kebutuhannya dan membantu pasien untuk menggerakkan tangan dan menegukkan kakinya sedikit demi sedikit. Baik, terima kasih kepada perawat pelaksana yang telah menjelaskan kondisi semua pasien pada saat ini. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau tidak, mari kita langsung saja menuju ke ruangan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ani. Bagaimana keadaan Ibu Ani saat ini? Nah, seperti biasa nih Bu, kita di sini akan melakukan kegiatan timbang terima yang rutin setiap pergantian shift, di mana gunanya itu Ibu untuk mengkomunikasikan keadaan Ibu dan juga informasi yang penting antara dinas pagi ke dinas sore. Nah, yang dinas pada sore hari ini yaitu ada perawat Santi dan juga ada perawat Natalia ya Ibu ya. Apa yang Bu Ani rasakan saat ini? Apakah sudah ada perkembangan dari sebelumnya Bu? Ya,
saya merasa sedikit lemas dan sedikit pusing, Sus. Oh iya ya Bu, iya Bu, karena sakit kepala dan lemas itu bagian dari proses penyakit ya Bu ya. Ya bagus Bu. Nah Ibu jangan terlalu cemas ya, karena dokter telah memberikan penanganan dan perawatan yang terbaik untuk Ibu ya Ibu ya. Nah Ibu terus ulangi ya teknik relaksasi nafas dalamnya ya, supaya nyerinya itu berkurang ya Ibu ya. Nah iya, dan Ibu jika ada perlu apa-apa, Ibu bisa memanggil atau Ibu dan Bapak juga bisa memanggil perawat di Nurse Station ya, kami yang di sore pada hari ini ya. Baik Bu. Nah Bapak, bagaimana perasaannya Pak sekarang Pak? Apakah kondisi Bapak lebih baik daripada sebelumnya? Tengkuk saya sakit, Sus, juga kepala saya ini pusing kali dari tadi. Nah iya Pak, lemes dan sakit pada bagian kepala itu tuh memang efek dari penyakit yang Bapak rasakan ya Pak ya. Nah Bapak jangan cemas ya Pak, karena telah ada penanganan dari dokter dan juga terapi yang diberikan untuk menangani masalah yang Bapak hadapi ya Pak ya. Nah Bapak coba untuk bersatu lebih tenang ya Pak ya. Nah nanti Ibu dibantu ya Bapaknya Ibu ya. Nah dan juga Bapak ikutin terus ya Pak ya teknik relaksasi nafas dalamnya ya Pak ya, dicoba terus ya supaya nyeri berkurang ya Pak. Nah Ibu Andra, bagaimana Bu kondisinya sekarang Bu? Apakah lebih baik daripada sebelumnya Bu? Oh ya, masih sakit kepala ya Ibu ya. Iya Bu, karena sakit kepala dan lemas itu bagian dari proses penyakit ya Bu ya. Ya bagus Bu. Nah Ibu jangan terlalu cemas ya, karena dokter telah memberikan penanganan dan perawatan yang terbaik untuk Ibu ya Ibu ya. Halo Bu Alia, bagaimana kabarnya Bu sekarang Bu? Apakah mendingan daripada sebelumnya Bu? Bu lemas, sakit kepala, tengkuk terasa berat, emang itu bagian dari proses penyakit ya Ibu ya. Nah Ibu di sini jangan cemas ya, karena dokter dan juga perawat telah memberikan pengobatan dan perawatan agar menangani masalah penyakit Ibu ya. Tadi kita sudah bersama-sama melakukan kegiatan timbang terima. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, proses pendelegasian tugas antar shift bisa lebih jelas dan juga terstruktur. Mungkin dari pasien tadi ada yang masih harus didiskusikan lagi? Iya, ada tambahan Bu. Pak Adi pada ruangan anggrek, dia sakit kepalanya udah sakit sedang Bu, dengan skala yang dikaji tadi udah 5. Oh iya, tadi sudah diberikan tramadol oleh dokter tadi. Salah. Oh iya, sudah diberikan obat tramadol sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk intervensi selanjutnya, berikan teknik relaksasi nafas dalam ke Pak Adi. Bila perlu, konsultasikan kepada dokter jaga apakah obat itu diberikan lagi atau diganti dengan obat lainnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya dari Ketua Tim beserta perawat pelaksana yang telah bekerja dengan baik. Demikian tadi timbang terima ini, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan banyak keuntungan bagi kita semua dan kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.